Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam kreatif selalu untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana standar dari ruang praktek teknik pengelasan, bagaimana kelayakannya sehingga ruang pengelasan tersebut dapat sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Teknik pengelasan adalah sebuah kompetensi keahlian di sekolah menengah kejuruan atau SMK, ya, ini di bawah program keahlian teknik mesin. Dari beberapa literatur yang kami baca, kami dapat mengambil beberapa hal. Bahwasanya bengkel teknik pengelasan haruslah memiliki kriteria dan beberapa persyaratan sehingga bengkel tersebut dapat dikategorikan layak dan baik sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure) dan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan). Nah, di sini kami mengambil sampel sebuah bengkel praktek teknik pengelasan yang ada di BB/VV MPP Boe Malang. Nah, berikut akan kami sampaikan beberapa hal yang menurut kami adalah sebagai standar kelayakan dari bengkel pengelasan ataupun ruang praktek pengelasan. Yang pertama adalah memiliki jalur evakuasi ataupun jalur keselamatan kerja. Nah, ini kita lihat dapat menyaksikan di lantai ini ada cat berwarna hijau dan juga garis berwarna kuning pada bagian tepinya. Ini adalah menandakan sebagai garis ataupun jalur evakuasi. Nah, yang berwarna hijau ini adalah jalur ataupun jalan yang dapat kita lalui, sehingga pada jalur ini kita dapat beraktivitas. Dan kita perhatikan di luar jalur itu tidak adanya material yang diletakkan pada jalur tersebut, karena jalur ini merupakan jalur evakuasi sehingga memudahkan kita dalam berjalan dan beraktivitas dan sebagainya di dalam perbengkelan ini. Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan bahwasanya bengkel tersebut, jalur tersebut adalah langsung menuju ke jalan sehingga akses kita jauh lebih mudah. Yang kedua, setiap bengkel pengelasan itu memiliki ventilasi udara yang cukup ataupun penerangan yang cukup, sehingga dalam bengkel tersebut suasananya, pencahayaannya akan terang, sehingga dalam kita beraktivitas ataupun bekerja itu lebih optimal. Nah, seperti ini. Berikutnya, bengkel pengelasan harus memiliki yang namanya blower. Ini berfungsi untuk menyedot asap pada saat terjadinya pengelasan, sehingga ruangan tersebut menjadi lebih segar dan asap tersebut tidak membahayakan kepada welder itu sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar lokasi pengelasan. Nah, kita bisa lihat di sini blower tersebut menuju ke luar, ya, dari berbagai kabin ini menuju ke luar sehingga dibuang ke luar dari ruangan ini. Nah, sehingga dapat dipastikan ruangan tersebut akan lebih bersih dan sehat. Selanjutnya, ukuran dari ruangan kerja las ataupun bilik las ini minimal adalah
1,5 meter kali 2 meter. Ini bertujuan untuk memudahkan akses dan pergerakan pada saat welder itu bekerja. Yang berikutnya adalah adanya meja kerja las. Meja kerja las ini berfungsi sebagai meja untuk bekerja seorang welder. Jadi di atas meja ini akan diletakkan material pengelasan. Kemudian biasanya adanya rongga-rongga seperti ini, sehingga truk pengelasan ataupun material-material sisa pengelasan akan jatuh ke bawah, kemudian ditampung di laci bawah ini, kemudian memudahkan untuk dibuang kepada tempat ataupun tempat penampungan selanjutnya, sehingga material tersebut tidak berserakan dan tidak membahayakan kepada welder itu sendiri, dan juga membuat ruang las tetap rapi. Kemudian biasanya setiap ruang las, pada meja las tersebut juga terdapat alat bantu untuk pekerjaan pengelasan, sehingga di sini material pengelasan akan dijepit ya pada cekam yang terdapat pada meja tersebut, kemudian dapat disesuaikan dengan ketinggian kemudian posisinya. Jadi sebagai pembelajaran pada pengelasan dilakukan pada berbagai posisi, mulai dari 1G, 2G, dan seterusnya sampai dengan 6G. Begitu juga pada posisi 1F, 2F, sampai dengan posisi 6F dan sebagainya. Bilik las juga memiliki model beragam, di antaranya adalah berbentuk seperti ini. Bilik las ini terbuat dari material logam, kemudian pada beberapa sisinya terdapat kaca. Ini memudahkan untuk melihat dari sisi luar. Biasanya instruktur atau guru akan melihat dari sisi luar, memudahkan untuk memantau siswa yang sedang bekerja ataupun praktek pada bagian dalam bilik tersebut. Ini kita dapat bisa melihat pada sisi bagian dalamnya meja las tersebut. Juga terdapat blower. Kemudian pada sisi bawahnya juga terdapat meja yang berongga yang fungsinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penampung material pengelasan ataupun truk yang jatuh sehingga tertampung pada laci pada bagian bawah. Seperti ini. Jadi memudahkan untuk dibuang ataupun diletakkan pada tempat yang selanjutnya. Kemudian ruang praktek pengelasan juga disarankan memiliki keamanan pada bidang kelistrikannya, sehingga ini menjamin keselamatan kerja pada pekerja dan juga keselamatan pada alat dan juga ruang praktek tersebut. Ini contoh instalasi kelistrikan yang memudahkan kita dalam bekerja pada saat mengelas dan sebagainya. Sini kita dapat melihat soket ya, yang mudah diakses pada saat digunakan. Ini soket 1 pas, sedangkan ini adalah soket 3 pas. Jadi memudahkan untuk akses dan penggunaan. Jadi tidak membutuhkan kabel yang panjang dan sebagainya.
saat digunakan. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah penerangan. Jadi di sini artinya lampu itu juga adalah hal yang sangat penting dalam penerangan. Kita dapat melihat seperti ini, lampu pada ruang praktek ataupun bengkel pengelasan itu sangat penting, sehingga ruang las jadi jelas dan terang. Jadi selain sirkulasi dan juga ventilasi, penerangan itu sangat dibutuhkan dalam bengkel teknik pengelasan. Jadi apabila ruangan bengkel tersebut terang, maka kecelakaan kerja dapat diminimalisir karena pencahayaan yang cukup. Nah, di sini juga diletakkan suspen untuk membantu menghisap debu ataupun asap dari pengelasan. Jadi ini ada alternatif juga apabila blower kita tidak memilikinya, karena kita tahu ya bahwasanya blower itu memiliki harga beli yang cukup mahal karena harus terset dengan komponen penghisap, kemudian corong, kemudian juga instalasinya dan sebagainya. Ya mungkin akan mengeruk isi kantong kita cukup besar ya. Jadi salah satu alat pilihan adalah dapat menggunakan suspen ini. Ya, ini saya pikir murah ya, dapat dibeli di toko-toko elektronik ya, kisaran harga yang pastinya di bawah 1 jutaan untuk satu setnya. Seperti ini. Kemudian selain peralatan utama pengelasan, juga bengkel yang baik adalah terdapat rak untuk perlengkapan alat dan sebagainya. Fungsinya untuk meletakkan alat dan perlengkapan tambahan pengelasan sehingga lebih efektif dan efisien. Adanya meja kerja juga ya, tujuannya untuk meletakkan bahan kerja ya, bahan stainless, kemudian juga bahan produk-produk atau juga bahan mentah untuk pengelasan. Jadi sehingga perlu adanya meja kerja ataupun meja tempat meletakkan alat dan bahan pekerjaan. Nah, ini adalah untuk meletakkan bahan tambah atau pembeli root untuk kelas GTAW dan juga produk ataupun job hasil pengelasan. Ya, ini juga meja kerja ya, meja untuk menyimpan hasil produk pengelasan. Ini meja untuk meletakkan alat-alat dan perlengkapan tambahan seperti gerinda, kemudian peralatan gerinda, special tool ya, kemudian kacamata, bahan-bahan lainnya. Ada komponen-komponen untuk las KW, ada nozzle, kemudian ada kaca penyaring, kemudian tungsten, kemudian ada juga landasan ya. Ya. Nah, ini adalah tampak sebuah meja kerja las untuk pekerjaan SMAW. Nah, jadi di sini diletakkan berbagai peralatan seperti hanya chipping hammer ataupun palu las,
kemudian palu biasa, kemudian kikir, pahat, sikat baja, ya, kemudian tang panas, tang grip, juga diletakkan safety pengelasan, helm las, dan sebagainya. Ruang pengelasan juga tentu memiliki alat-alat tambahan yang fungsinya juga sangat penting, seperti gerenda duduk, ya, yang fungsinya untuk menggosok ataupun menghaluskan atau memeratakan berbagai benda. Nah, dalam hal ini digunakan karena ini ruangan pengelasan GTAW, jadi untuk menggerenda ataupun mengasah untuk mengasah elektroda tungsten. Untuk pin berikutnya, selain sirkulasi yang bagus, kemudian pencahayaan yang oke, yang tidak kalah penting juga, di setiap bengkel teknik pengelasan itu memiliki instalasi air. Maksudnya adalah memiliki kamar mandi ataupun toilet dengan ketersediaan air yang cukup tentunya. Nah, sobat kreatif sekalian, demikianlah video kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan informasi yang kami sampaikan dapat berguna buat kita semua. Kami sangat mengharapkan kritikan dan saran lewat kolom komentar, sampaikan kepada kami sehingga kedepannya dapat menjadi bahan perbaikan untuk video-video kami berikutnya. Dan jangan lupa di-share, like apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk dapat memberikan subscribe-nya. Terima kasih, salam welder dan salam kreatif selalu.